Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Martamis. Mari tetap optimis. Pada video kali ini kita akan menampilkan beragam hal-hal yang mungkin membuat kita sedikit pesimis, tapi kita akan tetap optimis. Dan mari kita menonton bersama. Oke, ada video tentang Ibnu Wardani. Tapi satu-satunya hijab yang halal adalah bisnis UMKM mama saya, hijab Pak. Tapi satu-satunya hijab yang halal pertama di Indonesia. Waduh, berarti selama 15 tahun ini saya nggak sadar kalau lagi jualan sembarangan. Hijab halal pertama di dunia, satu-satunya hijab yang halal. Haram sudah nyiapin barang segini banyaknya, hijab barang haram bisa kan hijab jual mana ini? Coba bantuannya para netizen, tolong di kolom komentar. Apa saya nggak usah jualan hijab lagi? Bahaya soalnya haram, hijab haram. Selain punyanya si Mas tadi, semuanya haram hijabnya. Wah, kalian gabung live ya, saya bagi-bagi saja harga 5.000 sama 7.000 deh barang haram ini. Yang mau komen mau Malah jadi ini bisa promosi deh, beriklan. Oke. di kolom komentar kalau lagi live ya. Tuh ya, jadi ada Nazila Production tuh. Ya, jualan hijab 5.000 7.000 ya, tapi hijabnya nggak ada Mama saya hijab Pak. nggak ada logo halalnya, nggak ada. Tapi entah kenapa ya, barang-barang kayak gitu tuh kenapa harus ada sertifikasi ataupun kayak halalnya gitu. Apa karena berlebihan lah gitu. Sebenarnya kayak kulkas itu halal, tapi buat apa ya kalau untuk barang-barang seperti itu ya, kulkas, hijab gitu. Supaya apa gitu, harus ada halal karena kayak kalau itu memang ada standarisasi ataupun di sertifikasinya gitu, artinya kan produsen hijab harus menemui ke orang yang memberikan itu gitu. Jadi panjang gitu secara prosedural dan apa, dan itu jadi membuat lama. Jadi selain bikin surat izin usaha atau apa, tiba-tiba harus ada bikin surat keterangan halal untuk hijab atau untuk barang elektronik gitu. Nggak tahu gitu loh, kayak berlebihan aja gitu. Kenapa sih harus ada gitu? Maksudnya apa, nanti si yang memberikan halal ini akan melihat pabriknya, oh ini pekerjanya tidak sesuai atau apa? Nggak bisa juga kayak gitu, nggak masuk lah, terlalu berlebihan ya penggunaan kata halal yang berlebihan. KDM putuskan kontrak dengan media, mengacu pada situasi di mana Gubernur Jawa Barat yang sering disebut sebagai KDM, Deddy Mulyadi, mengurangi anggaran media dan mengisyaratkan perubahan pendekatan dalam kerjasama dengan media. Ini udah lama sih berita ini mah. Ini mah soal Kang Deddy yang memang nggak kontrak media lagi karena beliau udah pakai YouTube beliau sendiri atau TikTok beliau sendiri, jadi mengurangi anggaran media. Ada yang mengartikan ini sebagai pemutusan kontrak, namun KDM sendiri menegaskan bahwa ia tetap berpihak pada pers dengan cara lain, yaitu melalui keterbukaan informasi dan penyediaan konten yang mencerdaskan publik. Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan. 1. Pengurangan anggaran. Pemprov Jawa Barat mengurangi anggaran media dari 50 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah, yang merupakan penurunan 3. 2. Penegasan keterbukaan. KDM menyatakan bahwa keberpihakan kepada pers tidak hanya diukur dari besaran kontrak, tetapi juga dari keterbukaan informasi dan pernyataan yang disajikan kepada media. 3. Fokus pada konten. KDM menekankan bahwa tujuan utama adalah mencerdaskan publik melalui informasi yang disebarkan oleh media, bukan semata-mata pada kerjasama kontraktual. 4. Perbedaan dengan media sosial. Ada juga yang mengingatkan KDM untuk membedakan antara produk pers dan media sosial, karena keduanya memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda. Dan 5. Kontroversi. Pernyataan KDM sempat menimbulkan keresahan di kalangan insan pers, karena ada yang menganggapnya sebagai bentuk kurangnya dukungan terhadap media konvensional. Ya ini udah lama ya, sebenarnya ini udah lama itu pengurangan anggaran media yang signifikan dari 50 miliar ke 5 miliar kalau nggak salah pada waktu itu, dan itu memang jadi banyak sorotan. Ternyata itu lumayan efektif ya, dengan Kang Deddy Mulyadi sendiri terbuka dengan konten-konten beliau ataupun dengan media dari beliau sendiri, itu pers ataupun termasuk saya jadi bisa langsung melihat, bisa langsung mengomentari, bisa langsung membuat headline berita tertentu gitu melalui channel YouTube-nya Kang Deddy ataupun TikTok-nya Kang Deddy gitu. Jadi media malah lebih enak gitu karena tinggal nunggu video YouTube-nya atau apa dijadiin berita gitu.
Nah, kalau ini kan medianya bisa bebas untuk mengkritis atau untuk mendukung atau untuk memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada di YouTube-nya Kang Deddy, Lembur Pakuan atau apa gitu. Ya, atau untuk membuat berita hoax karena udah banyak berita-berita hoax yang pakai AI, yang clickbait yang sangat luar biasa gitu. Tapi ya ekosistem pers itu artinya masih tetap berjalan, masih tetap bisa gitu. Kita setiap hari masih bisa ngedengar berita, nonton berita, atau ini bahkan perkataan Kang Deddy dari videonya yang di TikTok ataupun yang di YouTube itu dikutip untuk masuk ke dalam berita. Jadi ya udah, artinya kan kalau mau ngomong buzzer atau apa ke Jabar ya susah karena anggaran medianya memang nggak ada untuk buzzernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Direktur yang Wah, ini videonya 18 menit ya. hormati Pak Gubernur Banten, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh Bupati Wali Kota, para Ketua DPRD. Saya tidak mungkin menyampaikan paparan yang seperti yang tadi sampaikan, tetapi saya ingin ngomong yang hal-hal yang realis, yang itu akan menjadi harmonisasi dalam efektivitas pemerintahan agar tercapai. Pemberantasan korupsi itu kan inti bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. Bentar, ini baru gubernur sangat terbuka buat umum menjadi keterbukaan pengeluaran. Anung tidak menyebut nama KDM. Anung Anung ini siapa ya? Anung, saya kurang update kah? Anung ini siapa? Anung itu ini ya, Pramono Anung itu ya, gubernur Jakarta ya. Anung tidak menyebut nama KDM. KDM keren, pidato tanpa teks, beda sama Anung. KDM di luar kepala permasalahan. Ya, ini balik lagi ya. Kalau kita mau ngebandingin antara A, B gitu ya, nggak ada habisnya ya. Ya, kalau KDM memang terbuka banget ya. Anggarannya terbuka, kegiatan-kegiatannya terbuka. Setiap hari kita bisa tonton beragam kegiatan, terus soal pengeluaran dana dan lain-lain itu memang terbuka. Kalau Anung, karena saya memang nggak mengikuti, jadi saya nggak bisa banyak komentar soal apa yang dilakukan oleh Pak Anung gitu. Dan tidak menyebut nama KDM, ini juga saya nggak paham konteksnya gimana dari sini, karena mungkin ini adalah rangkuman dari pidato 18 menit ini gitu. Jadi terbentuklah menjadi 2 paragraf kata yang menyatakan seperti ini gitu. Ya, kalau Kang Deddy pidato memang nggak pakai teks ya, dan beliau benar-benar natural, apa yang ada di kepala itulah yang keluar, apa yang jadi benar-benar ketika beliau pidato yaitu adalah diri beliau sendiri. Dan pidatonya lumayan panjang, kalian mungkin bisa tonton ini di mana lagi nih? 1. Layanan pendidikan harus meningkat, layanan kesehatan harus meningkat, 3. Layanan infrastruktur harus meningkat, yang keempat, layanan publik lainnya harus meningkat termasuk layanan investasi. Saya selalu menyampaikan korupsi itu ada 2. Ada korupsi struktural yang melanggar pasal, diancam dengan pidana, didakwa, dan dituntut karena itu merugikan negara. Tetapi juga ada korupsi kultural. Artinya, sesuatu yang dianggap legal, tetapi sesungguhnya merugikan negara. Mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefisiensi bukan hanya yang dicontohkan oleh Pak Presiden. Kita melakukan pembenahan terhadap seluruh struktur anggaran. Tetapi realitasnya pertama adalah bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraan? Pertama, kita realistis saja. Hubungan percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problem? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi. Tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis, tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah 1 anggota DPR berangkat,
yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000 di kumpainya. Bagaimana ini? DPR itu beranggapan, kok kita tidak setara dengan DPR RI Provinsi Kabupaten. DPR itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI, ketika menjadi anggota DPR, nggak usah lagi berpikir pokir, saya ngalamin. Nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja, sudah cukup. Nah, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, biaya politiknya sama dengan DPR RI. Oke, ini pidato yang lumayan panjang. Sebenarnya seru dengerinnya, cuma nanti videonya jadi kepanjangan. Tapi di sini ini pidato ini saya pernah dengar tentang sistem ataupun bagaimana DPRD, DPRI itu bekerja dan bagaimana efisiensi itu sangat tidak bisa untuk dilakukan kalau ini masih sering seperti ini, seperti pergi keluar kota dengan pesawat, dengan kereta, dengan apa, rapat di hotel, tidur di hotel, dana kesana kemari, gajinya gede, itu udah cukup, tapi masih ada yang lain, masih ada ini, tunjangan ini dan lain-lain, dan akhirnya ya efisiensi menjadi tidak bisa terlaksana karena ya ternyata pejabat ataupun sistemnya seperti itu gitu loh, memperkaya mereka. Jadi Kang Deddy ini udah beberapa kali ngomong karena beliau juga adalah mantan anggota DPR RI juga dulunya. Jadi beliau tahu lah seluk beluknya dan bagaimana korupsi secara struktural dan korupsi secara apalah lupa tadi satunya. Jadi intinya itu tuh seperti korupsi tapi legal karena secara aturan itu tidak melanggar, tapi uang negara itu masuk gitu. Ya tadi ya untuk rapat-rapat di hotel, untuk biaya perjalanan dinas yang mana itu tidak malah menyelesaikan masalah di negara ataupun di masyarakat, tapi malah menjadikan itu uang ke para pejabatnya. Korupsi enggak, karena apa? Karena secara aturan dan sistem memang seperti itu gitu loh. Ada biaya anggarannya untuk rapat ini, untuk perjalanan dinas ini. Nah, yang mana itu ada uangnya. Nah, itu kalau Kang Deddy bilang seperti korupsi tapi legal karena memang ada aturan yang memperbolehkan itu. Nah, tapi dengan aturan memperbolehkan itu maka akhirnya efisiensi yang ingin dilakukan itu menjadi tidak masuk akal karena tetap banyak boncos uang ke pejabat melalui beragam kegiatan-kegiatan yang tidak malah turun ke rakyat. Oke, itu dan ini ternyata saya mengantuk. Jadi saya ingin ngopi dulu. Maka subscribe, like, komen, dan lain-lain. Saya bikin kopi dulu. Oke, baiklah, kopi sudah jadi. Kita siap melanjutkan. Sudah pada subscribe kan? Didit, putra Prabowo Subianto, secara mengejutkan singgung soal kedekatan Kang Deddy Mulyadi dengan Ibu Shirley. Dengan santai ia berkata, kayaknya cocok. Loh, seketika Kang Deddy hanya tersenyum tipis, matanya menunduk. Tampak menahan rasa malu bercampur bahagia. Warganet pun langsung heboh dan ikut Oh, ini kemarin ya Presiden Sontoloyo itu kalau nggak salah ini udah pernah di mana ada berita yang menyebutkan kayak begini berikut ucapan Didit dan disitulah Kang Deddy tertunduk malu. Tapi ucapannya itu nggak ada. Jadi kayak ya ini berita yang dibuat yang kalau bisa jadi ya. Ini sebenarnya kita bisa bilang kayak bisa jadi ini hoax gitu. Karena kita harus cari dulu nih. Bener nggak Kang Didit itu ngomong seperti itu? Nah, kalau mau cari kan artinya kita butuh effort untuk menemukan itu. Tapi kan kita belum tahu betulnya seperti apa ya. Cuma kan ya udah gitu loh. Ini kan kayak ini di bawah nih ada komen. Memang cocok makanya Pak Prabowo suruh KDM lamar Ibu Shirley. Mungkin ada gitu. Ya ini bagian daripada entertainment ya, hiburan. Yang mana ya, kadang-kadang hal-hal yang kita baca mungkin kalau yang seperti ini ya sederhana, lucu-lucu ataupun ada harapan. Tapi ya oke lah, saya juga ya setuju aja. Tapi ya buat apa juga mau ngomong setuju aja, itu juga nggak jadi urusan kita juga gitu. Maksudnya kayak itu ada beliau gitu, bagaimana beliau gitu. Tapi saya rasa Kang Deddy lagi fokus aja lah untuk ngurusin masyarakat Jabar. Jadi kayaknya untuk soal percintaan atau seperti ini ya netizen aja menggorengnya dengan sedemikian rupa gitu. Ya nggak tahu lah berkomentar apa ya, tapi ya kalau misalnya memang betul kan baper sih, memang betul netizen bisa baper kalau ini beneran
ada beritanya. Ya kan di sini kan cuma kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa oh Kang Deddy tersipu malu, Kang Deddy tertunduk malu, Kang Deddy itu kan kayak narasi yang memang dibuat dan ya itulah. Ini saya juga pernah nonton konten ini di video sebelumnya apa ya. Intinya banyak banget isinya ya soal Kang Deddy dan Bu Sherly, Kang Deddy dan Bu Sherly. Kayaknya memang spesialis untuk Kang Deddy Bu Sherly kali ya. Oh iya nih, ini kayaknya memang channelnya spesialis Kang Deddy Bu Sherly, Kang Deddy sama mantan istri, Kang Deddy sama Nihyang, Kang Deddy Bu Sherly. Oh ini Kang Deddy Bu Sherly. Oh iya iya. Jadi ini memang akun khusus untuk percintaan Kang Deddy dan Bu Sherly. Jadi mau kayak manapun pokoknya Kang Deddy dan Bu Sherly. Putra Prabowo Subianto Jadi secara mengejutkan mau kayak manapun intinya Kang Deddy dan Bu Sherly. Jadi Presiden Sontoloyo ini ya itu memang isi channel konten-konten beliau itu berita percintaan KDM, berita masalah ya ada tadi banyak. Kalian bisa tonton kalau ingin menikmati gosip ya gosip-gosip seputar percintaan yang mana ini ya kalian untuk hiburan ya.